Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Setara Fikan Nurjana ingin menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Kain Tenun Berbasis Web di Desa Senampar. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini adalah, pada penelitian ini, metode yang diterapkan adalah penjualan dengan situs web agar mempermudah konsumen dan memperluas penjualan kerajinan kain tenun melalui situs web tersebut. Karena tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah sistem informasi penjualan berbasis web. Selama ini juga, penjualan kain tenun masih mengandalkan media interaksi dengan konsumen atau pelanggan secara langsung. Konsumen juga seringkali mendapatkan kesulitan untuk mengakses informasi tentang produk, informasi harga, dan media promosinya yang masih terbatas dan dapat mempermudah dalam pengolahan data serta bisa mempercepat dalam melakukan transaksi penjualan. Adapun identifikasi masalahnya, yaitu rumusan masalah yang penulis jabarkan, maka penulis dapat menarik identifikasi masalah dengan membuat website tentang penjualan agar mempermudah user memperoleh informasi tentang kerajinan tenun yang ada di Desa Senampar dan memperluas pasaran kerajinan tenun yang ada di Desa Senampar agar dapat meningkatkan penjualan kerajinan kain tenun tersebut. Perumusan masalahnya di sini yaitu yang pertama, masih kurangnya masyarakat yang mengetahui informasi tentang kerajinan tenun yang berasal dari Desa Senampar ini. Lalu yang kedua, masih minimnya pembelian tenun dari Desa Senampar ini. Maksud dari penelitian ini adalah yang pertama yaitu untuk melestarikan kerajinan kain tenun, yang kedua untuk meningkatkan penjualan kerajinan kain tenun sehingga dapat memajukan industri kerajinan yang ada di Desa Senampar ini. Lalu yang ketiga, mempermudah dalam pengolahan data serta mempercepat transaksi penjualan kerajinan tenun tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mempermudah masyarakat mendapatkan informasi tentang kerajinan tenun dari Desa Senampar. Yang kedua, melestarikan kerajinan tenun dan menjadikan Desa Senampar sebagai salah satu objek wisata yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan jika ingin melihat langsung bagaimana cara pembuatan kain tenunnya. Yang ketiga, membangun sebuah sistem informasi tentang penjualan kain tenun tersebut. Lalu adapun kegunaan dari hasil penelitian ini yaitu yang pertama, mempermudah masyarakat memperoleh informasi kerajinan tenun di Desa Senampar. Yang kedua, memajukan perekonomian masyarakat di Desa Senampar. Yang ketiga, adanya sistem informasi untuk mempermudah dalam pengolahan data serta mempercepat transaksi penjualan kerajinan tenun tersebut. Lalu ada bagaimana sistematika penulisannya. Di bab 1, pendahuluan, bab ini menjelaskan gambaran umum tentang tugas proposal penelitian ini yang mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, maksud penelitian, tujuan penelitian, dan kegunaan hasil dari penelitian ini. Lalu, pembuatan sistem informasi berbasis web ini agar bisa bermanfaat dan mempermudah mendapatkan informasi mengenai kerajinan kain tenun yang ada di Desa Senampar tersebut. Bab 2, kerangka acuan. Bab ini berisi tentang uraian teori seperti landasan teori yang digunakan dalam pembangunan sistem informasi berbasis web ini dan juga pendekatan masalah yang masih kurangnya pemasaran kerajinan tenun tersebut. Lalu yang ketiga, metode penelitian. Bab ini membahas tentang metode pengumpulan data informasi yang diperlukan, sumber data dan informasi, bagaimana pengolahan data awal, teknik pengumpulan datanya bagaimana, dan informasi serta instrumen penelitian tersebut. Lalu di bab ini adalah perancangan sistem. Bab ini membahas tentang bagaimana analisis sistemnya, bagaimana gambaran dari sistemnya yang akan dibuat, bagaimana diagram use case-nya, bagaimana diagram activity-nya, dan diagram kelasnya serta diagram sekuensinya. Bab 5 ini di sini menjelaskan tentang kesimpulan dari laporan penelitian ini dan saran apa saja untuk penelitian ini. Di sini metode penelitian. Pertama, metode pengumpulan datanya. Pengumpulan data dan informasi dalam laporan penelitian ini penulis menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data, yaitu dengan cara pertama, studi lapangan, yaitu datang langsung ke tempat pembuatan kain tenun tersebut. Kedua, metode wawancara, mewawancarai langsung Ibu Sapiani sebagai pembuat pengrajin tenun. Lalu studi pustaka. Di sini studi pustakanya mengumpulkan dari jurnal, artikel, atau lain-lainnya. Pengolahan data awalnya
Adapun pengolahan data awal adalah mengolah data yang telah diperoleh dari sumber data primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data dan informasi tersebut tersebut dengan menggunakan cara seperti studi lapangan, metode wawancara, dan studi pustaka. Lalu data tersebut dikelola atau dikumpulkan dan diolah agar membantu dalam pembuatan sistem informasi berbasis web tersebut. Bagaimana perancangan sistemnya? Yang pertama itu ada analisa sistem. Sistem pemasaran dan penjualan yang digunakan oleh pengrajin kain tenun di desa Senampak ini masih menggunakan cara yang kurang praktis, karena selama ini penjualan kain tenun masih mengandalkan media interaksi dengan konsumen atau pelanggan secara langsung. Konsumen juga sering mendapatkan kesulitan untuk mengakses informasi tentang produk, informasi harga, dan media promosi yang masih terbatas dikarenakan konsumen harus datang langsung ke tempat pengrajin kain tenun di desa Sebayo tersebut terlebih dahulu agar bisa mendapatkan informasi selanjutnya. Adapun gambar dari sistem informasi penjualan kerajin tenun berbasis web adalah sebagai berikut. Konsumen bisa melihat informasi produknya, konsumen bisa memesan produknya, cara pembayarannya juga melalui rekening via rekening. Lalu proses pengiriman barangnya sesuai dengan nomor telepon atau nama dan alamat yang ada tercantum. Ini di diagram use case-nya seperti ini. Yang pertama di sini perannya admin adalah mengolah cara pembelian, lalu pertama admin di sini melakukan login. Lalu setelah login, admin bertugas untuk mengolah cara pembelian, mengolah ganti password, mengolah manajemen produk, mengolah modul admin, mengolah komentar dan mengolah menu transaksi. Pengunjung atau biasa konsumen di sini biasanya mendaftar terlebih dahulu, lalu memilih pesanan atau memesan produk, lalu mengirimkan pesan. Nah, diagram activity mencari informasi produk, yaitu user atau pelanggan masuk ke alamat website yang tersedia untuk mencari informasi nama produk atau identitas produk. Jika berhasil, maka akan tampil informasi produk yang dijual, dan jika tidak berhasil atau salah, maka akan mengulang kembali untuk mencari informasi produk dan seterusnya. Lalu ada diagram activity daftar pelanggan. Di sini user atau pelanggan membuka web browser dan pilih menu pendaftaran pelanggan serta mengisi forum pendaftaran pelanggan. Lalu diagram activity loginnya, user yang sudah mendaftar menjadi pelanggan atau konsumen. Jika konsumen ingin memesan atau membeli produk, harus membuka website dan memilih menu login terlebih dahulu. Lalu memasukkan username dan password. Jika benar, maka akan masuk ke halaman pelanggan, dan jika password salah, maka kembali ke menu masukkan username dan password tersebut. Diagram activity pembelian barang. Pelanggan yang sudah login masuk di menu produk, maka tampilan halaman produk, kemudian pilih produk yang ingin dibeli sesuai dengan jumlah yang diinginkan ke dalam keranjang belanja. Jika tidak sesuai dengan jumlah yang diinginkan, dapat memilih menu hapus, dan jika ingin memesan lagi, maka akan kembali ke menu beli. Maka sistem akan melanjutkan ke keranjang. Setelah selesai melakukan pembelian, maka pelanggan akan mendapatkan konfirmasi transaksi pembayaran dengan mengisi forum alamat, pengiriman barang, dan metode transfer yang harus dilakukan. Lalu ada diagram activity pengolahan produk. Diagram activity pengolahan produk dilakukan oleh admin, yaitu pilih daftar produk dan tampil halaman daftar produk. Di sistem tersebut terdapat tambahan produk, ubah atau hapus produk tersebut. Diagram activity laporan. Di diagram activity laporan ini dilakukan oleh admin juga untuk membuat laporan kepada pimpinan. Laporan ini dapat dibuat seperti periode sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Lalu ada diagram activity pengolahan pelanggan. Di diagram activity pengolahan pelanggan ini dilakukan oleh admin juga untuk merubah status pesanan pelanggan yang sudah melakukan transaksi pembayaran ataupun pembatalan transaksi pembelian. Lalu ada diagram activity logout. Diagram activity logout ini dilakukan oleh pelanggan dan admin untuk keluar dari sistem tersebut. Diagram kelas. Diagram kelas di sini berfungsi untuk menampilkan beberapa kelas serta paket-paket yang ada dalam sistem atau perangkat lunak yang digunakan, dan relasi-relasi yang ada di dalamnya.
Diagram kelas ini juga mendeskripsikan jenis-jenis objek dalam sistem yang berbagi menjadi hubungan statis yang terdapat di antara mereka. Diagram kelas ini juga menunjukkan properti dan operasi sebuah kelas dan batasan-batasan yang terdapat dalam hubungan-hubungan objek tersebut. Lalu ada diagram sekuensi. Diagram sekuensi ini berfungsi untuk mencari produk yang diinginkan. Pencarian dengan mengisikan kebutuhan informasinya. Diagram sekuensi ini juga berfungsi untuk melakukan pemesanan produk, memperlihatkan interaksi antara admin dengan sistem. Diawali dengan melakukan login terlebih dahulu, lalu admin melakukan manipulasi data pemesanan produk dan mengecek kelengkapan produk dan ketersediaan produk tersebut. Selanjutnya, informasi pemesanan akan disimpan ke basis data dan menampilkan halaman pesanan. Untuk melakukan proses pembelian produk, pengunjung dapat membeli produk dengan hanya mengklik tombol beli dan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan. Selanjutnya, sistem akan mengirim informasi pembayaran ke email atau mengirim SMS ke nomor telepon konsumen yang sudah melakukan registrasi. Kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulannya di sini, sistem ini dapat memberi informasi kain tenun yang ditawarkan melalui pemesanan kain tenun dan memberikan kenyamanan serta kemudahan pelanggan dalam berbelanja dengan memanfaatkan fitur yang ada dengan menggunakan fasilitas internet. Proses ini sarannya adalah proses dan hasil dari sistem informasi penjualan kain tenun berbasis web ini adalah untuk mengembangkan selanjutnya, menjadikan websitenya lebih menarik lagi. Adapun lokasi dari penelitian ini yaitu dilaksanakan di Desa Senampar, Kecamatan Mulyo Utara, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadwal pelaksanaan penelitian ini pada bulan November, minggu pertama dan minggu kedua itu melakukan identifikasi. Lalu pada minggu ketiga dan minggu keempat itu melakukan survei. Lalu pada bulan Desember, minggu pertama dan minggu kedua itu melakukan wawancara. Minggu ketiga, 4, dan 5 itu melakukan perancangan. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.